Pendukung Pak Anies Baswedan atau Koalisi Perubahan pasti akan menangis melihat video ini. Bagaimana mungkin ketika mereka berjuang mengenai tentang hasil Pilpres, tentang mereka menganggap juga kecurangan, malah partai pengusungnya yaitu Pak SP itu merapat ke Jokowi, teman-teman. Gimana kita nggak pusing berjuang mati-matian, ternyata yang di atas itu salaman, gandengan tangan hingga sampai makan-makan. Itulah politik, teman-teman. Jangan diambil pusing. Kalau kita di bawah gontok-gontokan, di atas bisa makan-makan. Ya. Kepala Staf Presiden Arief Payana saat informasi mengatakan cium tangan dong. Ini adalah sampai cium tangan dong. Terkait dengan perbedaan keterangan soal pertemuan kepada Pak Surya Paloh, sahabat selama dari kecil, karena tokoh-tokoh dari Nasdem, Pak Siswono, senior saya. Kami ini hubungan sudah cukup lama, ya. Bersahabat. Kadang-kadang juga berbeda, kadang-kadang berseberangan, tapi dalam suasana cinta tanah air kita satu. Kita cinta negara ini, cinta bangsa ini. Tadi kita bahas, kita menemukan titik-titik persamaan yang baik. Kita tidak ingin Indonesia rusak, kita tidak ingin negara kita pecah belah, dan kita sepakat untuk menjaga keutuhan dan persatuan nasional. Dan kita sepakat untuk menempatkan kepentingan nasional di atas segala kepentingan. Saya kira demikian. Pertama, antara Mas Prabowo dengan diri saya, semuanya mempunyai satu kesamaan pandangan, pikiran, dan emosi yang sama. Bahwa kepentingan bangsa harus diletakkan di atas kepentingan lain, termasuk kepentingan kedua partai politik ini. Ini harapan kami dan kesadaran kami. Tapi kalau ada yang menyatakan Jokowi adalah kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, menjadi pemimpin semua bangsa, Nasdem mengatakan itu yang paling betul dan ikut nomor satu, itu yang paling betul. Apa yang kita harapkan dari seorang Jokowi? Yang kita harapkan adalah tetaplah seperti Jokowi yang dikenal oleh Nasdem. Tetaplah seperti Jokowi dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Berani mengambil keputusan dan berani untuk tidak populer dan mampu memisahkan siapa kawan maupun lawan. Tidak dapat 59 kursi, insya Allah jadi 60 kursi tanpa dukungan Jokowi. Saya harus nyatakan sesungguhnya dengan segala kerendahan hati, mohon dimaafkan. Saya amat berterima kasih, terhormat Pak Jokowi, atas semua perhatian Bapak kepada partai ini, atas semua dukungan Bapak telah berikan kepada partai ini. Tidak ada itu artinya 12 juta bisa dicapai Nasdem tanpa Jokowi yang membantu Nasdem. Saya mesti bandingkan kehadiran Surya Paloh di istana itu atas dasar kepentingan atau atas dasar watak. Kira-kira itu dilemanya. Kalau atas dasar kepentingan, pasti Nasdem mulai terganggu dan berupaya untuk cari akses ke kekuasaan. Tapi kalau atas pertimbangan watak, saya nggak percaya bahwa Surya Paloh akan meminta jabatan pada Jokowi. Tetap Surya Paloh dari awal mengambil langkah yang memang dia tahu berbahaya tuh. Jadi orang kayak Pak Surya Paloh itu nggak mungkin bisa dibujuk oleh Jokowi atau minta dibujuk oleh Pak Jokowi itu. Nah, keterangan istana ini mesti kita ragukan karena ini menunjukkan bahwa justru Jokowi mulai cemas sebetulnya tuh karena kegiatan politik di masyarakat sipil tidak berhenti. Berarti quick count itu udah memihak pada Pak Jokowi kan. Jadi kita mesti pastikan bahwa Surya Paloh datang ke situ tetap sebagai koboi, bukan sebagai pecundang kira-kira. Apapun isi pembicaraan itu, kita ingat watak Surya Paloh dari awal adalah mau menantang Jokowi. Itu intinya tuh. Bahwa kemudian ada soal-soal macam-macam, tentu itu ada dalam pertimbangan Bang Surya. Dan kita kenal Surya Paloh itu dari zaman Orde Baru yang bahkan membelot dari istana kok, dari Cendana yang korannya itu terus mengambil posisi oposisi, apa namanya, koran prioritas. Ya. Jadi kalau kita lihat record Surya Paloh, ada dua record sebagai pengusaha,
dan record sebagai penantang. Nah, saya lebih memilih record beliau sebagai penantang, dan dia tahu bahwa masyarakat itu nggak mungkin mengizinkan Surya Paloh untuk main-main mata dengan kekuasaan. Itu saya kira pandangan subjektif saya, dan yang subjektif pasti lebih kuat daripada yang objektif pura-pura, yaitu keterangan dari Arya Dipayana. Saya lebih tertarik melihat pergeseran atau pergerakan 3 kingmaker yang sangat menentukan di 3 kubu hari ini. Ada 3 kingmaker yang sangat menentukan itu, 1 Surya Paloh di 01, kedua Joko Widodo di 02, dan ketiga Megawati di 03. Dan hari ini kita sudah melihat ada pertemuan paling awal, yaitu pertemuan antara Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh. Jadi tendensi memantau pergerakan itu. Kenapa ini penting? Karena siapa yang bertemu berduluan itu bagi saya penting. Apakah Ibu Mega yang bertemu Surya Paloh duluan atau Surya Paloh bertemu Pak Jokowi? Ternyata Pak Jokowi yang duluan bertemu dengan Pak Surya Paloh. Nah, saya membaca maknanya begini. Dari sisi Pak Jokowi dulu, Pak Jokowi sepertinya sedang melakukan strategi atau langkah politik sekaligus 3M saya istilahkan. 1, memecah, mencegah, sekaligus merangkul. Memecah itu dalam konteks langkah ini berpotensi mengancam memecah koalisi Amin atau 01. Dan kalau ternyata misalnya terjadi katakanlah terpendar koalisi ini, satu saja Nasdem misalnya bergeser, maka pecahlah koalisi ini, karena itu ini strateginya berpotensi tanda petik akan memecah koalisi Amin. Yang kedua, mencegah, ini juga upaya untuk mencegah kemungkinan terkonsolidasinya kekuatan poros 01 dan poros 03, yaitu mencegah kemungkinan bertemunya kingmaker yang lain antara Pak Surya Paloh dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau itu yang terjadi, agak menjadi peta politik menjadi berubah. Jadi ini langkah kedua adalah mencegah pertemuan tokoh besar yang lainnya. Yang ketiga, ini sekaligus langkah untuk merangkul. Istilah Pak Jokowi adalah menjadi jembatan. Jadi merangkul, tanda petik menggoda atau merayu Nasdem untuk bergabung di dalam pemerintahan, dan kemungkinan ini kebutuhan dari pemerintahan berdasarkan quick count atau paling tidak real count sementara pemerintahan Prabowo Gibran ke depan itu memang membutuhkan tambahan partai, dan sepertinya Partai Nasdem ada partai yang pertama diajak, kemudian ada PKB dan sebagainya. Lalu dari sisi Partai Nasdem, maka konsekuensinya dari sisi Pak Surya Paloh dan Amin, konsekuensinya tentunya satu, menurut saya koalisi ini seperti tadi terancam akan pecah. Kalau terancam pecah, maka kemungkinan koalisi perubahan akan berubah. Artinya petanya, posturnya akan berubah. Mas Anies Baswedan sebagai capresnya akan kehilangan mitra atau kaki politik yang selama ini mengusung perubahan. Ini ancamannya. Nah, tendensinya semakin kuat kalau kemudian Nasdem betul-betul merapat seperti kita prediksi, karena Pak Surya tidak ada persoalan hubungan kedekatan dengan Pak Jokowi, meskipun sempat renggang tapi sebenarnya cukup dekat, dan tidak ada masalah dengan Pak Prabowo juga. Yang kedua, selain dari Partai Nasdem, jangan lupa yang setelah ini bisa jadi PKB, itu juga partai-partai di dalam koalisi Amin inilah yang paling strategis yang akan bergabung. Setelah Nasdem pasti PKB. Kenapa saya menyebut dua partai ini? Ada dua partai secara genetik politik memang tidak terbiasa di luar pemerintahan. Di dalam pemerintahan sejak mereka berdiri partai ini. Kemudian juga kalau kita perhatikan mereka memiliki kedekatan seperti saya katakan tadi. Beda dengan yang lain. Tapi jangan lupa PKS juga, dugaan saya tidak hanya PKB, tidak hanya Partai Nasdem. PKS juga kalau diajak tidak untuk kemungkinan menginginkan. Saya termasuk orang yang ragu, mengatakan saya ragu kalau partai PKB, PKS dan Nasdem akan menolak kalau diajak ke dalam pemerintahan. Oposisi. Tinggal kalau PKS diajak atau tidak. Meskipun saya berharap tetap berada di luar pemerintahan, karena kita juga membutuhkan di luar pemerintahan. Genetik politiknya PKS ini mirip dengan PD Perjuangan. Pertama, mereka sudah terbiasa skill berada di luar pemerintahan yang kuat. Yang kedua, kita tahu mereka sudah terbukti 10 tahun PKS di luar pemerintahan Pak Jokowi, PDIP pernah 10 tahun di luar pemerintahan Partai Demokrat, dan secara elektoral menguntungkan mereka. Kalau mereka berada di luar pemerintahan akan didukung. Jadi, poin saya, Andrew, dinamika ini adalah hilal awal, tanda-tanda, tendensi awal, kemungkinan berubahnya peta konstelasi atau postur koalisi akan berubah. Jadi, dimulai dari pertemuan hari ini, kemarin, pertemuan Pak Surya dan Pak Joko Widodo. Oke, baik. Kalau awalnya sudah curang, jangan harap pertandingan kan kau menangkan. Kesedihanmu jadi tertawaan bagi mereka yang lagi rakus jabatan. Oh ayo dibongkar. Oh ayo dibongkar. Kalau dari awal sudah curang,
Jangan berharap pertandingan kau menang. Kesedihanmu hanya jadi bahan tertawaan bagi mereka yang lagi rakus kekuasaan. Wahai kawan, ayo dibongkar. Wahai kawan, ayo dibongkar. Anggaran makan siang gratis untuk anak-anak akan segera rilis. Di sekolah saya kan ada 100 siswa. Kalau seumpama anggaran per siswa adalah 15.000 per anak per hari, berarti 1.500.000 anggaran yang masuk ke sekolah saya. Ini yang harus saya press ini biar saya untung di sini. Berarti minimal saya untung separuh lah ya. Berarti saya harus bikin menu yang 7.500 aja. Isinya nasi putih, tahu, sama sayur aja, kan anak-anak doang kan. Berarti 7.500 kali 100 siswa, 750. Dari 1.500.000, wah lumayan, udah untung 750.000 saya dalam satu hari. Ya kan? Nah, masih kurang. Berarti saya harus bikin laporan positif lagi bahwa di sekolah saya itu ada 200 siswa. Mulai. Nah, tambahan lagi kan 100.500.000 ya. Nah, berarti total untung saya dalam satu hari adalah 2.250.000. 2.250.000 untung saya dalam satu hari. Keren. Kalau dalam satu bulan berarti saya bisa untung 67.500.000 dalam sebulan. Bisa kayak mendadak saya. Bisa beli mobil mewah, rumah mewah, liburan ke luar negeri. Aku arep nonton wae sing ngarepin mangan gratis. Nah, ini ada info dari pusat ya, Bolo. Untuk makan siang gratis akan ditunda. Jadi mungkin acara tersebut akan terrealisasi secara bertahap dan akan terrealisasi sepenuhnya di tahun 2029. Jadi mohon bersabar untuk yang mengharapkan makan siang gratis. Jangan terlalu seneng dulu, karena jatah Anda mungkin belum sekarang, karena itu akan bertahap. Mungkin entah tahun depan atau tahun depannya lagi anak Anda baru akan merasakan program makan siang gratis, karena panitia mungkin lagi menabung atau lagi mencari uangnya. Ini info A1 dari pusat loh, Bolo, bukan aku. Ntar aku dikira ngehoak nih, tak cantumin artikelnya ya. Nah, bisa dibaca, bisa dicari di Google. Kalau nggak ada internet bisa tak kasih hotspot ya, bisa googling ya kan. Semangat. Nah, itu aja mungkin info dari saya ya, Doro. Semangat. Magicom dijual. Iwasan Magicomku kadung tak dol malah ras doleh makan gratis. Lah piye to, Bolo? Yo di ngapura to ya. Aku dapatnya info yo baru-baru ini aja kok. Atau gini aja lah, kalau Magicom udah keburu kejual ya. Sementara masak pakai lilin dulu kan nggak apa-apa toh, Bolo, sambil nunggu makan gratis 2029. Ya. Aku heran dengan orang-orang pendukung itu yang gontok-gontokan sampai nangis-nangis mendukung paslon-paslon. Boleh, tapi sekedarnya teman-teman. Namanya politik itu kejam. Politik itu tidak bisa diprediksi, isu delay sore tempe. Bisa berubah setiap saat, dan politik itu sangat-sangat dinamis. Ketika yang di bawah sudah kalau nggak paslon ini enggak ya, dibela-belain sampai luar biasa begitu, sampai nangis-nangis ikutan demo, teriak-teriak sampai serak. Pada akhir yang di atas itu bisa makan bareng ya, bisa minum-minum bareng, satu meja bareng. Terus apa yang harus kita lakukan ini? Kita sudah capek ini di bawah. Ya harusnya ya biasa-biasa saja. Politik itu kita tanggapi dengan biasa-biasa saja. Nggak usah terlalu kita ya ini repot sendiri kita. Biasa saja. Coba lihat koalisi perempuan di mana-mana demo. Pendukungnya pada demo tentang kecurangan pilpres. Ya, kecurangan yang diduga kecurangan. Mereka merasa dicurangi seperti itu. Tapi yang di atas ini malah merapat. Terus gimana kayak gitu?
Coba jawab di kolom komentar nanti. Kita capek-capek ini berjuang sampai serak-serak ini, tenggorokan ini. Abah Anies nggak jadi sampai nangis-nangis. Ada kecurangan sampai kita pilih-pilih demo, ikut demo, nangis-nangis. Tapi pada akhirnya yang di atas itu mereka bisa mengkondisikan, ya. Yang menjadi alasan utama adalah alasannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Mereka akhirnya bersatu. Politik ini adalah sebuah permainan yang sangat kejam, teman-teman. Toh kalau semisal paslon kita jadi presiden, ya kita tetap aja seperti ini. Ya, jadi berpikirlah cerdas dalam menilai itu tentang politik gitu. Kalau kita kalah ya sudah kalah. Kalau ada kecurangan ya udah dituntut saja. Dituntut sesuai dengan keahliannya. Ada yang ahli sendiri itu yang nuntut itu. Ya kita apa ini? Serpian rengginan rempeyek itu mau apa? Suara kita juga nggak ada dengar. Ya jadi bersikaplah biasa saja, nggak usah terlalu menggebu-gebu begitu. Setelah ketahuan pemenangnya, apa yang kita lakukan? Ya sudah, mau teriak kita sekencang apapun ya nggak ada yang dengar, ya. Jadi bekerja seperti biasa. Pemilu sudah selesai, lupakan. Ya, lupakan. Itu hanya akan menguras energi, tenaga, dan pikiran kita. Yang selesai sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.